tidak bisa pincang kalau bicara tentang pengantara. Pengantara yang sempurna adalah pengantara yang bisa mewakili Allah dan pengantara yang bisa mewakili manusia. Sedangkan apa yang dikatakan oleh pendeta Johnny Kilapong, dia tidak menerima bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Yesus itu bukan Allah. Nah, kalau menolak itu, maka Yesus tidak bisa jadi pengantara yang baik. Pengantara yang baik, dia harus Allah dan dia juga harus manusia. Dan itu hanya Yesus. Dia pengantara yang sempurna. Dia Allah 100%, tapi Allah menjadi manusia. Dia berdiri menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itu namanya pengantara yang sempurna. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama dengan saya. Dan pada kesempatan hari ini, saudara-saudara, saya ingin menanggapi video ajaran dari pendeta Johnny Kilapong yang sudah terupload di media sosial, yang mungkin saudara sudah lihat, saudara sudah tonton. Namun dalam ajaran pendeta Johnny Kilapong ada hal-hal yang perlu ditanggapi, ya. Misalnya pendeta Johnny Kilapong tidak terima kalau Yesus itu disetarakan dengan Allah, sehingga ada kalimat dari video pendeta Johnny Kilapong bahwa akibat fatal ketika orang menyetarakan Yesus dengan Allah Bapa. Kalau Yesus disetarakan dengan Allah Bapa, maka Yesus yang adalah pengantara antara Allah dan manusia, dan juga Yesus yang adalah utusan, itu menjadi hilang kalau seandainya Yesus setara dengan Allah. Ya, jadi intinya adalah pendeta Johnny Kilapong tidak menerima Yesus setara dengan Allah atau Yesus adalah Allah. Itu tidak diterima oleh pendeta Johnny Kilapong, ya. Lengkapnya saudara bisa lihat video ini. Saya baru terus mendalami akibat fatal ketika orang menyetarakan Yesus dengan Bapa. Perhatikan ini. Allah Bapa atau Yahweh, akibat fatal, ya. Ini adalah 7. Setuju Bapak Ibu? Menurut Yohanes pasal 14 ayat 6, betul? Yohanes pasal 14. Yesus adalah apa? Yesus jalan. Perhatikan ini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Betul? Yesus yang ngomong loh. Satu-satunya Allah yang benar. Satu Allah. Betul? Paham? Lalu satu Tuhan. Dialah jalan. Betul? Lalu dia apa? Utuh. Dia juga Pak sebagai apa? Utusan. Pertama jalan, kedua apa? Utuh. Lalu 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Sebab Allah kita esa, pengantara kita pun esa. Setuju? Satu Allah, satu pengantara. Siapa namanya? Yesus juga. Apa namanya? Ketika Yesus dijadikan tujuan, setara, berarti tujuan, betul? Jalannya hilang. Utusan juga hilang, Pak, betul? Karena dia sudah menjadi apa? Setara. Lalu apa lagi? Pengantara pun hilang, betul? Paham Bapak Ibu? Paham? Hilang semua ini. Allah mengutus Yesus untuk menebus dosa saudara. Allah menjadikan dia sebagai pengantara manusia. Ini manusia dengan Allah. Hilang. Jalan hilang, utusan hilang, pengantara hilang. Pertanyaan saya adalah, kalau Yesaya 59 ayat 2 berkata dosa telah memisahkan, siapa yang bisa mendamaikan? Siapa yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah? Jadi itulah yang dikatakan oleh pendeta Johnny Kilapong, dan dalam video ini saya ingin menanggapi beberapa hal tentunya. Yang pertama, saya ingin menanggapi di mana pendeta Johnny Kilapong ya mempersoalkan
orang-orang yang menyetarakan Yesus dengan Allah. Jadi dia mengatakan dalam videonya, akibat fatal dari orang-orang yang menyetarakan Yesus dengan Allah. Ya, dari pernyataan ini seolah-olah Pendeta Johnny Kelapong mau mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah, yang berarti Yesus adalah Allah, itu adalah konsep manusia. Nah, tentu ini salah, saudara. Yesus adalah Allah itu bukan konsep manusia. Kitab suci sendiri mengatakan secara jelas bahwa memang Yesus itu setara dengan Allah, yang berarti Yesus adalah Allah. Misalnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Yesus setara dengan Allah, ya. Yesus adalah Allah. Nah, ini bukan konsep manusia, ya. Tidak ada manusia yang bisa mengangkat Yesus jadi Allah. Memang Yesus adalah Allah, seturut apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan hal itu, saudara, ya. Keluar dari mulut Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 10, kalau saudara baca ayat yang ke-30, Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Akibat dari pernyataan Yesus ini, aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi kan mau melempari dia dengan batu di ayat yang ke-33. Pertanyaannya, mengapa mereka mau melempari dia dengan batu? Mengapa orang-orang Yahudi mau lempar dia dengan batu, saudara, ya? Karena orang Yahudi memahami pernyataan Yesus ini sebagai klaim keilahian bahwa dia Allah itu sendiri. Mereka tidak terima, saudara. Bahkan kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang kelima, kalau kita membaca dengan baik, Yohanes pasal yang kelima itu kan tentang si lumpuh yang sakit 38 tahun dan pada akhirnya mengalami kesembuhan. Yesus menyembuhkan dia. Dia mengalami mujizat Tuhan. Dan orang-orang Yahudi bertanya kepada dia, siapa yang menyembuhkan kamu? Lalu si lumpuh mengatakan, yang menyembuhkan saya adalah Yesus. Orang-orang Yahudi sangat marah pada waktu itu karena Yesus melakukan kesembuhan bagi si lumpuh itu bertepatan dengan hari Sabat, ya. Bahkan lebih daripada itu karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Orang-orang Yahudi tahu kalau sudah ngomong Allah adalah Bapanya, itu berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai ayat 18 saya bacakan untuk Anda. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dia bilang Bapakku. Lalu masuk di ayat 18, ya. Di situ dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, di sini terlihat jelas, saudara, ya, bahwa Yesus sendiri, ya, mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dan menurut pandangan orang Yahudi itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan memang Yesus setara dengan Allah. Kalau kita memperhatikan di sini dikatakan, ya, di dalam ayat 18, ya, dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ini dari kata Yunani ison heaton poion tuteo. Secara khusus kata menyamakan itu dari kata Yunani ison, ya, yang berarti kesamaan, kesetaraan, kedudukan yang sejajar. Berarti Yesus setara dengan Allah, yang berarti Yesus adalah Allah. Bahkan Yesus bicara dengan Filipus, saudara, ya, dia katakan kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, dan ada penggalan kalimat di situ dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat ini menunjukkan, saudara, kesatuan hakikat antara Yesus dan Bapa, saudara, ya, sama-sama Allah. Yesus Allah, Bapa juga Allah, setara, saudara, diberkati oleh Tuhan, ya. Bahkan kalau kita melihat data yang lain yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, itu kan banyak sekali, ya. Coba kita mulai dari perjanjian lama, misalnya, ya, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, ya, di situ jelas yang nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya mengatakan, saudara, bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, El Gibor, saudara, 750 tahun sebelum Yesus lahir sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Ya, dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah gelar bagi Yesus. Jadi Yesus adalah Allah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu di bagian lain, misalnya apa yang dikatakan oleh Thomas waktu Thomas melihat Yesus, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28, di situ dengan jelas Thomas mengatakan, ya, kalau kita mulai dari ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, maksudnya Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu ayat 28, Thomas bilang begini, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Seandainya kalau Yesus bukan Allah, saudara, maka apa yang disampaikan oleh Thomas ini akan diprotes dengan keras oleh Yesus. Yesus pasti berkata kepada Thomas, kamu jangan pernah ngomong saya Allah, karena saya bukan Allah. Tapi kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 20, tidak ada bantahan dari Yesus kepada apa yang disampaikan oleh Thomas bahwa dia Tuhan dan Allah. Kalau tidak ada bantahan dari Yesus, berarti benar Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kalau kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 jelas, saudara, Bapa bicara kepada anak, Bapa bicara kepada Yesus, saudara. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi tentang anak, dalam hal ini Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Perhatikan, saudara, ya. Tetapi tentang anak Yesus, Bapa bicara, Bapa ngomong bahwa tahtamu ya Allah. Berarti Yesus adalah Allah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Pendeta Joni Kilapong mengatakan, ya, bahwa akibat fatal ketika orang menyetarakan Yesus dengan Allah Bapa, yang berarti dia tidak menerima, ya, kalau Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Dan tentu ini bukan konsep manusia, ya. Alkitab sendiri mengatakan begitu, bahwa Yesus setara dengan Allah, yang berarti Yesus adalah Allah, saudara. Ya, Yesus adalah Allah. Jadi ini hal yang bagian pertama yang perlu saya sampaikan. Lalu yang bagian kedua, saudara, ya. Di bagian yang kedua, Pendeta Joni Kilapong juga mengatakan, ya, akibat fatal, ini akibat fatalnya, ya. Pendeta Joni Kilapong mengatakan bahwa kalau Yesus setara dengan Allah, yang berarti Yesus adalah Allah, maka jalan utusan dan pengantara itu menjadi hilang, saudara. Kalau seandainya Yesus setara dengan Allah, yang berarti Yesus adalah Allah, berarti Yesus tidak bisa menjadi utusan, menjadi pengantara, ya, menjadi jalan. Itu tidak bisa menurut Pendeta Joni Kilapong, ya. Tentu ini argumen dari Pendeta Joni Kilapong yang tidak bisa membedakan, ya, antara peran dan hakikat. Pendeta Joni Kilapong tidak bisa membedakan antara peran dan hakikat, saudara. Peran atau fungsi, ya, dengan hakikat atau natur. Nah, ini kita perlu perhatikan baik-baik di sini, saudara. Memang Yesus adalah utusan, memang Yesus adalah pengantara, saudara, ya. Tapi Yesus utusan, Yesus pengantara itu tidak sedang mengatakan bahwa dia bukan Allah. Dia tetap Allah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena baik utusan, pengantara, jalan itu bicara tentang fungsi, ya. Itu bicara tentang peran, bukan bicara tentang hakikat atau natur. Jadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Joni Kilapong tentang fatalnya jika kita mengatakan Yesus setara dengan Allah, maka Yesus tidak bisa jadi jalan, Yesus tidak bisa menjadi pengantara, Yesus bukan utusan, ya. Tentu itu tidak benar sama sekali. Yesus tetap Allah, ya. Yesus tetap Allah dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dia Allah, saudara, ya. Tapi juga kita perlu tahu Allah menjadi manusia, ya, dalam perannya atau fungsinya, saudara, ya. Yesus adalah jalan, Yesus adalah utusan, Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Nah, ini perlu untuk kita pelajari bersama-sama. Di gereja Amazing Grace, ya,
di gereja Amazing Grace yang gembala itu adalah pendeta Mel Atok, senior pastor itu adalah pendeta Mel Atok. Dan beberapa kali saudara-saudara saya diutus oleh beliau untuk pergi berkhotbah karena beliau tidak bisa untuk berkhotbah, ya satu dan lain hal, kesibukan, sakit. Lalu beberapa kesempatan saya pergi ya untuk menggantikan beliau ya untuk berkhotbah di gereja tertentu ya, tapi itu tidak sedang menunjukkan bahwa pendeta Mel Atok lebih besar daripada saya atau saya lebih rendah dari pendeta Mel Atok dalam hal hakikat. Tidak, dalam hal hakikat pendeta Mel Atok manusia, saya juga manusia. Meskipun dia mengutus saya, tapi secara hakikat dia manusia, saya pun manusia. Tapi secara fungsi atau secara peran memang saya di bawah dari dia. Dia gembala sidang, ya. Saya kalau di gereja adalah sekretariat dan saya juga adalah pendeta pembantu. Jadi kalau beliau mengutus saya untuk berkhotbah di salah satu tempat, tidak sedang menunjukkan dia lebih besar dari saya dan saya lebih kecil dari dia. Secara hakikat kita sama, tapi secara peran atau fungsi ya tentu dia lebih tinggi, ya, saudara. Jadi sama juga dengan hal ini. Yesus setara dengan Allah, yang berarti Yesus adalah Allah secara hakikat. Yesus Allah secara natur, Yesus adalah Allah, ya. Tapi kita perlu tahu dalam peran atau fungsi, Yesuslah yang datang ke dalam dunia, Yesuslah yang diutus, Yesuslah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, ya. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, pendeta Johnny Kelapong mengatakan seturut Yesaya 59 ayat yang kedua, kan di situ dikatakan bahwa dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa menjadi pengantara antara Allah dengan manusia? Ya tentu kalau kita lihat seturut 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, eksplisitnya yang menjadi pengantara antara Allah dan juga manusia adalah Yesus, saudara-saudara. Tapi persoalan dari apa yang disampaikan oleh pendeta Johnny Kelapong, saudara-saudara, adalah kalau Yesus setara dengan Allah, maka Yesus tidak bisa menjadi pengantara. Nah, ini yang menjadi masalah, saudara, ya. Aneh sekali, saudara, karena jika Yesus tidak setara dengan Allah atau jika Yesus bukan Allah, maka dia tidak bisa menjadi pengantara yang sempurna, ya. Ini tidak bisa dipisahkan bahwa Yesus itu adalah Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, dia hanya Allah dan dia bukan manusia, atau dia manusia dan dia bukan Allah, maka dia tidak bisa menjadi pengantara yang sempurna, saudara-saudara, ya. Karena pengantara yang sempurna harus dapat mewakili dua belah pihak, ya, untuk diperdamaikan, ya. Kalau kita bicara tentang keselamatan, ya, atau dalam kasus keselamatan, ya, pihak pertama itu kan Allah yang kudus. Pihak pertama adalah Allah yang kudus, pihak kedua adalah manusia yang berdosa, dan pengantara yang sempurna harus dapat mewakili kedua belah pihak, Allah dan juga manusia. Kalau Yesus hanyalah manusia, maka dia tidak bisa mewakili Allah. Jika Yesus hanya Allah, maka dia tidak bisa mewakili manusia, ya. Sedangkan kita tahu Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Yesus itu Allah 100% dan juga manusia 100%. Kalau seandainya ada kepincangan di sana, Yesus hanya Allah, berarti dia tidak bisa mewakili manusia. Kalau Yesus hanya manusia, berarti dia tidak bisa mewakili Allah. Nah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengantara yang sempurna, pengantara yang baik, pengantara yang sempurna? Dia harus berdiri di antara kedua belah pihak untuk memperdamaikan Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Makanya di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Begitu juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini adalah pernyataan eksplisit bahwa dalam diri Yesus berdiam seluruh natur Allah, bukan sebagian kealahan, tapi seluruh natur Allah, saudara, ya. Karena itu Yesus bukan sekedar utusan Allah, melainkan Allah yang menjadi manusia, ya.
Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Kalau Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah gelar bagi Yesus, berarti Yesus adalah Allah, ya. Tapi Allah itu menjadi manusia, sehingga Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, saudara-saudara, jadi tidak bisa pincang kalau bicara tentang pengantara. Pengantara yang sempurna adalah pengantara yang bisa mewakili Allah dan pengantara yang bisa mewakili manusia. Sedangkan apa yang dikatakan oleh pendeta Johnny Kilapong, dia tidak menerima bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Yesus itu bukan Allah. Nah, kalau menolak itu, maka Yesus tidak bisa jadi pengantara yang baik. Pengantara yang baik, dia harus Allah dan dia juga harus manusia. Dan itu hanya Yesus. Dia pengantara yang sempurna. Dia Allah 100%, tapi Allah menjadi manusia. Dia berdiri menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itu namanya pengantara yang sempurna. Jadi 3 poin ini atau 3 hal ini saya sudah sampaikan kepada saudara, ya, menanggapi video dari pendeta Johnny Kilapong. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati dan menguatkan setiap kita. Tetaplah kuat di dalam pengajaran firman yang benar. Kita memang harus belajar, kita harus meneladani, ya, jemaat Berea dalam Kisah 17 ayat 11. Mereka menerima firman dengan kerelaan hati, tapi mereka tidak hanya menerima firman dengan kerelaan, mereka uji, mereka belajar, mereka selidiki apakah benar demikian. Tetaplah kuat dalam pengajaran yang benar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara semua. Salam.